warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa man ja'ana bil bayyinati wal huda. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahihin alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim hina lailati dzati bardin wa rih ala sallu fi rihalikum. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wadzakirin. Segenap pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh, yang semoga kita semua dalam keberkahan, lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Izin bapak-bapak, biasanya mbo diate ini turun ke bawah agak dimuko dari bapak, mengingat biar lebih dekat kepada ibu-ibu. Kalau diate terlalu jauh bana, dan suara ibu-ibu kadang-kadang tak tadanga yang bukate pas tanya berulang lo balik dan lain. Oleh karena itu di siko mungkin lebih baik, lebih nyaman. Bersyukur kita kepada Allah Bapak dan Ibu dengan ucapan alhamdulillah, dengan segala karunia Allah. Apalagi sekarang kita berada pada bulan Zulqa'dah, pertengahan bulan Zulqa'dah, satu di antara bulan haram. Sebagaimana Nabi sampaikan, salasun mutalawiyatun. Bulan haram itu ada 4, 3 di antaranya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu terpisah dan bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sebenarnya Allah menyiapkan momentum kepada kita untuk membina keistiqomahan di 3 bulan ini. Karena memang setelah bulan Ramadan semakin jauh meninggalkan kita, kaki ini sudah mulai berat lagi untuk melangkah ke masjid. Tangan ini sudah mulai berat lagi untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Maka hanya 1 bulan Allah memberikan kesempatan sebenarnya untuk kita mulai menjauh dari ibadah yang kita sudah bina di Ramadan. Setelah 1 bulan dari bulan Syawal langsung disambut dengan 3 bulan haram berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang al-amalu salihu fihinna a'zam. Amal soleh satu saja yang kita kerjakan di bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Zulqa'dah ini, nilainya a'zam, lebih besar. Artinya kita kembali dimotivasi untuk beramal soleh, termasuk meninggalkan dosa-dosa. Karena ju'ila adzambu fihinna a'zam, dosa-dosa yang terlanjur kita buat di bulan-bulan haram ini pun nilainya a'zam. Jadi 3 bulan ini momentum untuk kita membina keistiqomahan pada amal yang kita belum istiqomah di dalamnya. Kalau amal yang lah istiqomah berarti lah aman.
Tetapi amal-amal yang belum kita istiqamah, kan itulah momentumnya sekarang. Mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau satu amal itu yang belum kita istiqomahkan, itu kita azamkan, kita laksanakan, kita kuatkan di 3 bulan ini, rasanya itu sudah cukup untuk menjadikan kita pemilik dari amal tersebut. Karena kaedahnya 4 bulan, 4 hari atau 4 kali berturut-turut mengerjakan satu amal, itu sudah cukup bagi kita memiliki amal itu yang tidak tergoyahkan oleh syaitan. Ya. Dan ini disiapkan oleh Allah bukan 40 hari tetapi 3 bulan. 3 bulan itu 3 kali 30, berarti 90 hari. Sudah lebih dari 2 kali 40. Sudah cukup untuk kita bisa istiqomah dalam satu amal. Mungkin sholat berjamaah yang paling layak untuk kemudian kita azamkan mulai dari bulan Zulqa'dah sampai bulan Muharram. Ambo tidak akan bolong-bolong sholat berjamaah kecuali uzur syar'i. Uzur syar'inya berarti ibu-ibu datang bulan, apa-apa sakit kebanyakan. Karena apa-apa tidak ada datang bulan. Kalau ada datang bulan bagi apa-apa, lah pindah halam, lah pindah. Artinya Bapak dan Ibu, momentum sebenarnya. Karena kalau kita lihat kenapa Allah mengatur bulan haram ini 3 berturut-turut. Bisa saja Allah takdirkan bulan haram itu kalau bahasa kampung kami diuci-uci ya. Sekali 3 bulan misalkan bulan haram. Sehingga ada motivasi awak untuk beramal. Kalau bahasa Padang uci apa? Dian suansu anak. Ya, mungkin bulan Zulqa'dah cie, tapi kau bulan Safar cie lain. 3 bulan sudah itu adalah bulan haram. Supaya tetap mendapatkan motivasi untuk beramal yang lebih. Tapi ternyata Allah takdirkan, Allah pilih 3 bulan berturut-turut nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Karena nampaknya 1 bulan itu belum cukup membuat kita istiqamah. Buktinya setelah bulan Ramadan kan 30 hari. Setelah bulan Ramadan itu rata-rata kaum muslimin kembali ke settingan awal. Seperti apa sebelum bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan seperti itu lagi. Berat untuk mengerjakan sholat berjamaah, hanya berat loh lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala setting bulan ini luar biasa. Sehingga seolah-olah Allah tidak rela kita terlalu jauh meninggalkan ibadah Ramadan kita itu. Sehingga momentum 3 bulan berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram diberikan kesempatan kita untuk berazam mengistiqomahkan. Tidak usah banyak-banyak, 1 amal saja di antara amal yang kita bina itu kita istiqomahkan di 3 bulan ini, itu sudah menjadi modal yang sangat-sangat cukup untuk menempuh 5 bulan berikutnya. Karena setelah bulan Muharram itu ada 5 bulan sebelum bulan Rajab. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi ada 5 bulan. Maka oleh karena itu agak panjang mukadimah kita pagi hari ini dalam rangka memotivasi diri sendiri dan kita semua untuk menghargai apa yang dihargai oleh Allah. Karena sesungguhnya bulan haram itu bulan yang dimuliakan, dihargai oleh Allah. Maka mari kita memuliakan dan menghargai bulan ini. Kalau sama saja bagi pandangan kita,
bulan ini dengan bulan sebelumnya, itu berarti kita tidak betul-betul memahami Allah yang mencintai kita itu. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semua disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu kajian fikih ibadah, menggali ilmu melalui kitab Fiqhul Manhaj ala Mazhab Asy-Syafi'i. Pada kajian sebelumnya kita sudah sampai kepada bagian awal dari sholat jamaah, bahwa sholat jamaah itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan sholat sendiri. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i, dari dalil yang ada itu disimpulkan atau dikeluarkan hukum sholat berjamaah di tempat-tempat berjamaah yang disepakati hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi satu penduduk negeri atau penduduk kampung. Ketika ada satu penduduk negeri atau satu penduduk kampung itu, mungkin ada 5 masjid mereka, 2 musola mereka, dan seterusnya, tergantung jumlah tempat ibadah yang disepakati di situ. Di satu waktu mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah, maka semua yang tidak ada uzur syar'i mendapatkan dosa. Itu fardu kifayah. Lalu ketika ada 2 orang saja yang mereka datang ke tempat berjamaah yang disepakati, maka 2 orang yang mengerjakan sholat berjamaah ini sudah menggugurkan kewajiban atau fardu kifayah yang terdapat di pundak semua kaum muslimin di kampung itu. Itu fardu kifayah. Dan fardu kifayah ini tidaklah didapatkan kecuali sholat berjamaahnya di tempat-tempat yang disepakati itu, yaitu di masjid, musola, surau. Tidak menggugurkan fardu kifayah kalau sholatnya itu di rumah masing-masing. Ia berjamaah tetapi tidak menggugurkan fardu kifayah. Mendapatkan pahala berjamaah iya, tetapi tidak mendapatkan pahala fardu kifayah. Itu yang kita sudah bahas. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya dari sholat berjamaah. A'zarul maqbulah fi takhalluf an sholatil jamaah. Ada uzur-uzur yang membuat seseorang itu diterima uzurnya sehingga dia tidak mendapatkan dosa kalau seandainya satu kampung itu tidak mendirikan sholat berjamaah. Uzurnya itu terbagi 2. Ada uzur yang bersifat umum, artinya berlaku untuk semuanya. Tidak jadi semua penduduk kampung itu berdosa ketika tidak ada satupun mereka yang mengerjakan sholat berjamaah. Uzurnya uzur yang bersifat umum. Apa itu? Dalam kitab Fiqhul Manhaj ala Mazhab Syafi'i ini disebutkan ada sepertinya kamator, seperti mator, hujan lebat, warihin asifin bilaili, atau angin yang kencang di malam hari, wa wahlun syadidun fit tariqah, atau ada lumpur yang banyak yang membuat kesulitan untuk datang ke masjid, seperti banjir yang katakanlah akses ke tempat berjamaah itu tidak bisa dilewati. Ini masuk di dalamnya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi ketika malam yang sangat dingin,
hujan yang lebat. Lalu Nabi mengatakan, ala sallu fir rihal, salatlah kamu di rumah, kata Nabi. Inna Rasulullah SAW kana ya'muru al-mu'adzin. Nabi itu karena sudah perintahkan kepada muazzin ketika malam-malam yang sangat dingin dan hujan lebat, lalu ditambah azannya dengan kalimat ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Setelah mengucapkan kalimat azan itu dengan sempurna, lalu kemudian ada kalimat ala sallu fi rihalikum, muazzin sampaikan itu. Maksudnya salatlah di rumah kamu masing-masing. Sehingga dari sini ketika hujan yang lebat, dingin bersangatan, itu dianggap uzur syar'i, diperintahkan justru oleh Nabi muazzin menambah kalimat itu sehingga tidak apa-apa salat di rumah masing-masing. Ya, salat di rumah masing-masing disebabkan oleh uzur tadi. Itu uzur yang bersifat umum. Andai kata tidak satu pun mereka yang datang ke tempat-tempat berjamaah disepakati, artinya di waktu itu tidak ada salat berjamaah dikerjakan di masjid, musola, surau, langgar dan seterusnya, maka fardu kifayah itu sudah gugur. Mereka tidak dapatkan dosa. Akan tetapi meskipun anjuran itu sholatlah di rumah kamu, tetap kalau masih memungkinkan untuk mendirikan jamaah di rumah, maka sholatlah berjamaah dengan anak, istri dan keluarga di rumah. Ini yang kita katakan bahwa fardu kifayah itu adalah sholatnya berjamaah ke tempat-tempat ibadah yang disepakati. Masjid, surau, langgar, dan seterusnya. Itu uzur-uzur yang bersifat umum. Lalu ada uzur yang bersifat khusus. Kalau ada orang-orang tertentu mendapatkan hal berikut ini, berarti dia tidak mendapatkan dosa ketika semua penduduk kampung tidak mengerjakan sholat berjamaah di tempat berjamaah. Yang lain dapat dosa, dia tidak. Siapa itu? Marad, orang yang sedang sakit. Kalau ada orang yang sedang sakit, disebabkan sakit itulah inyo lain niyo sabananya pai kamu saji. Biasanya inyo rajin pai kamu saji. Bahkan ada momen-momen tertentu inyo berdua sejo garim musaji atau imam musaji. Di sebahagian tampe kan ada momentum seperti itu. Kalau di tempat kita di kota itu agak jarang. Tapi kalau di kampung-kampung itu ada kemungkinan. Berdua sih kadang-kadang sholat berjamaah tuh dengan imam itulah azan, inyo iqamat, inyo pula imam sudah itu. Ada ibu-ibu cie menjadi makmum. Kadang-kadang ada pemandangan seperti di sebahagian tempat. Lalu yang biasa datang itu sakit. Dek gara-gara ndak datang, ndak jadi salat berjamaah dikerjakan. Maka beliau terbebas dari dosa. Yang lain dapat dosa. Berarti ada dua orang yang aman itu. Imam yang biasa jadi imam, nah, karena memang sholatnya waktu itu sendiri saja. Lalu yang biasa datang yang tidak datang gara-gara sakit. Nah, itu saja yang tidak mendapatkan dosa. Selebihnya dapat dosa, kecuali sakit pula. Yang lain dia tidak datang gara-gara sakit. Kemudian waju'un wa atasyun syadidaini. Lapar yang bersangatan atau haus yang bersangatan. Lainnya pai kamu saji tapi parui lapabana.
Baru ilah pamana. Sudah itu di kajian makan dulu. Gara-gara makan dulu, Anda jadi mengerjakan sholat berjamaah karena tidak ada makmum yang lain. Maka yang punya uzur lapar yang bersangatan atau haus yang bersangatan, maka dia tidak dapat dosa, yang lain dapat dosa. Kalau haus yang bersangatan, di tempat kita kan tinggal ambil air lalu minum. Kalau di Arab itu ada kemungkinan cari dulu semua yang ada air, baru diminum. Karena di situ dulu susah air. Kalau di tempat awak banyak air. Ya. Sehingga tetap kalau memang waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi hajat itu menjadikan sholat berjamaah tak jadi dikerjakan, maka yang bersangkutan dianggap uzur. Yang lain dapat dosa, yang bersangkutan tidak. Lalu berikutnya, khauf min zalimin ala nafsin aw malin. Atau orang tidak datang itu gara-gara ada ancaman bahaya untuk dirinya atau hartanya. Lainnya apa iku saji, rupanya diumumkan ada harimau yang sedang turun dari rimbo. Kalau di Pasuruan bisa mengancam keselamatan dirinya. Begitu juga mengancam keselamatan hartanya misalnya. Maka di saat itu dia dianggap uzur. Wa mudafi'atu hadatsin min baulin aw ghaitin. Atau orang yang sedang tasasak buang air besar atau tasasak buang air ketek. Kalau di Pasuruan sholat tentu tidak nyaman, bahkan itu makruh hukumnya sebagaimana yang pernah kita bahas. Maka gara-gara dia memenuhi hajatnya, tidak ada orang jadi bisa mengerjakan sholat berjamaah di situ. Maka yang dia tidak mendapatkan dosa, yang lain dapatkan dosa. Itu dianggap uzur syar'i. Hal itu sesuai dengan hadis-hadis yang pernah kita bahas juga. Sebagai penguatannya, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya' wa la yaj'alanna hatta yafrugha minhu. Kalau makanan sudah terhidang lalu salat sudah datang waktunya, maka kata Nabi, mulailah dengan makan. Lalu jangan tergesa-gesa sampai menyelesaikan hajat itu. La salata bihadrati ta'am. Jangan mulai salat ketika makanan sudah terhidang. Bagi kita yang memang sudah sangat lapar atau tergoda oleh makanan itu. Wala huwa yudafi'ul akhbasan. Dan tidak pula mereka yang sedang menahan atau sedang tasasak buang air besar dan buang air kecil. Termasuk juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, man akala thuman, siapa yang makan, man akala thuman, siapa yang makan bawang, falyatazilanna, maka hendaklah tidak datang ke masjid. Falyaq'ud fi baiti, hendaklah dia sholat di rumahnya. Rupanya Bapak dan Ibu, orang Arab ini suka makan bawang. Kami dulu heran, kemungkin orang menggotok bawang. Pas sudah ke Mesir 5 tahun di situ, langsung mendapatkan penampakan itu. Orang Arab itu mudah saja lah habis nasi, lah habis yang lain, masih ada bawang. Bawang itu sih digatok-gatoknya di orang Arab. Lama saja dia memakan seperti itu. Dan bawang kalau banyak dimakan membuat bau mulut bersangatan. Bahkan tidak bau mulut saja, bau ketiak.
Agak berbeda loh katanya. Jadi Nabi bilang siapa yang makan bawang dalam kondisi model itu, kalau di awak bawang kan dipotong-potong ke dalam makanan, nah itu berarti aman tuh. Iku bawang mentah yang dijadikan lalapan atau dimakan itu sih yang membuat bau mulut bersangatan. Nah, itu dianggap mereka yang sedang disuruh untuk tidak mendekat kepada jamaah. Sampai di sini ada bapak dan ibu yang ingin bertanya dulu sebelum kami lanjutkan. Terkait dengan uzur yang bersifat umum, uzur yang bersifat khusus, atau yang berkaitan dengan ibadah, sholat, silakan. Kalau tidak ada kami lanjutkan. Syurut man yaqtadi bihi. Ada syarat orang yang layak kita jadikan imam di dalam sholat kita. Yang pertama, ala ya'lam al-muqtadi butlana salati imami au ya'taqid dzalika. Bahwa kita sebagai makmum tidak mengetahui bahwa sholat imam itu batal. Artinya, kalau makmum tahu bahwa sholat imam itu batal, maka makmum tidak boleh memaksakan diri untuk tetap sholat berjamaah di situ. Misal, awak bau dua sama yang bersangkutan. Nampak di awak yang bersangkutan ketika membasuh tangan, tidak terbasuh sampai ke siku. Awak tidak sempat untuk memberikan teguran. Rupa-rupanya pas iqamat yang bersangkutan rupa jadi imam. Kamu kok? Maka di saat itu kita yang tahu persoalan itu tidak boleh mengikuti sholat imam itu. Kalau diikuti juga, maka di saat itu makmum sholatnya sama dengan imamnya tidak sah. Kalau makmum yang lain, makmum yang lain kalau mereka tidak tahu persoalan itu, maka sholat mereka tidak dibebani. Aman tuh. Tapi kalau makmum yang tahu bahwa sholat imamnya tidak sah, dipasuan juga mengikuti, maka berarti sholat makmum yang bersangkutan juga tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yakuna ummiyan wal muqtadi qari. Bahwa yang sholat, yang menjadi imam itu bukanlah orang yang tak tahu dengan cara-cara sholat yang benar. Artinya orang bodoh. Ini tidak tahu dengan cara sholat yang benar. Lalu kemudian menjadi imam. Kamu kok dikhawatirkan ada perkara-perkara yang mungkin masuk ke titik rukun tidak selesai. Kita yang tahu, maka tidak layak menjadikan dia sebagai imam. Yang ketiga, alla yakuna mura'atan wal muqtadi rajul. Tidak boleh yang menjadi imam itu perempuan dan makmumnya laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi imam kecuali makmumnya perempuan juga. Kalau makmum perkumpulan ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu, itu boleh ibu-ibu yang jadi imam. Ibu-ibu jadi imam untuk anak-anak yang perempuan di rumah misalkan. Nah itulah tempatnya ibu-ibu atau waktunya ibu-ibu jadi imam. Tapi ketika ada satu laki-laki saja yang sudah layak menjadi imam,
maka ibu tidak boleh dijadikan imam. Kemudian man aula bil imam. Kalau tadi syaratnya, kalau sekarang siapa yang lebih aula jadi imam? Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Untuk memilih imam itu, yang pertimbangan pertama yang disampaikan oleh Nabi adalah siapa yang paling baik bacaannya. Fa in kanu fil qira'ah sawa'an, kalau dalam membaca Al-Qur'an itu kemampuannya sama, baru pertimbangan berikutnya fa'alamuhum bisunnah. Siapakah yang paling banyak ilmu agamanya? Yang paling banyak mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Fa in kanu fi sunnah sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Kalau bacaannya sebaleh dua baleh, pengetahuan tentang agamanya sebaleh dua baleh, maka pertimbangan berikutnya adalah siapa yang lebih duluan hijrah. Maksudnya siapa yang paling banyak mengamalkan sunnah. Sianan paling banyak solat rawatibnya, manan banyak solat sunnahnya, manan rajin solat duhanya. Itu pertimbangan berikutnya. Lalu terakhir, fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinnan. Kalau dalam perkara mengamalkan sunnah itu pun mereka sebaleh dua baleh, baru terakhir pertimbangannya sianan paling tua usianya. Nah, di sebagian tampe justru usiaku yang dijadian patokan pertama. Sianan tua itu yang didulukan. Itu ternyata kurang tepat kalau dilihat dari sunnah Nabi. Pertimbangan pertamanya adalah siapa yang paling bagus bacaannya. Kalau samo, baru yang paling dalam ilmu agama. Kalau rasa-rasa kesamonya, baru siapa yang paling banyak mengamalkan sunnah. Lalu setelah itu baru sianan tua. Oke, ada Bapak Ibu yang bertanya? Nah, silakan Pak. Nah, kalau orang yang tahu bahwa wudhu orang yang akan menjadi imam yang sudah berdiri di depan itu ternyata orang yang tidak sempurna wudhunya, bagaimana sikap yang paling tepat bagi makmum yang tahu? Nah, di sini sudah masuk ke dalam ranah dakwah lagi Pak. Dalam ranah dakwah itu ada 3 urutannya. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturannya, maka fal yughayyir, ada kewajiban di pundaknya untuk mencegah. Kalau lain punya kekuasaan, fal yughayyirhu biyadihi. Misalkan pengurus masjid atau orang yang didengar suaranya di masjid itu, maka hendaknya dia bersegera ke depan, lalu bisian ke telinga yang bersangkutan, Pak, ampu tengok tadi apa wudunya tidak sempurna, kok sholat orang di belakang banyak, kanan dosanya ditanggung deh Pak, gitu. Dibisian ke telinga, dan di harian, kalau di harian sakit hatinya tuh mah. Atau mungkin ada pengurus masjid, ya, karena bagian yang kedua, kalau tidak punya kekuasaan di situ, falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisan. Kalau tidak mampu
merubahnya dengan kekuasaan, maka cegahlah dengan lisan, dengan perkataan. Carilah, mungkin ada pengurus musaji yang daki Jawa, sampaikan langsung. Pak, tadi yang udah cari apa itu? Ndak sempurna wudhunya dong. Jadi kita menyampaikan kepada orang yang punya kekuasaan di situ. Atau mungkin kepada imam kita yang biasa mempersilahkan orang menjadi imam. Oh ya, kadang-kadang ini tidak dipersilahkan dong. Langsung saya naik kateh. Maka itu perlu ada cara mengantisipasinya. Atau kekuasaan tidak bisa aja dong. Kemudian jolisan barek lo mengecean karena tidak biasa awak sholat di situ dong. Maka fabi qalbi, dengan hati. Oh, itu sudah selemah-lemah iman, Pak. Itu sudah pilihan terakhir. Artinya nampak dia tadi kan yang bersangkutan tidak sempurna wudhunya. Lalu dia putuskan untuk keluar dari masjid dan dicari masjid yang lain, musuh yang lain. Berarti di saat itu menyelamatkan diri sendiri, Pak. Itu sudah pilihan terakhir. Itu mekanisme yang paling tepat dalam rangka mencegah satu yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Itu sudah masuk dalam ranah dakwah, Pak. Oke, yang lain? Nah, ya. Nah, imam tetap tidak ada. Ya, imam tetap tidak ada. Lalu kemudian ada saja yang kemudian ada yang nyelonong saja ke depan, rasanya tidak pantas jadi imam. Bagaimana sikapnya? Ini yang paling ideal, Pak. Itu insya Allah terantisipasi. Dan kami sudah lakukan itu ketika tinggal di Belimbiang di Jalan Jeruk, masjidnya Masjid An-Nur, Pak. Jadi kami sudah sampaikan kajian tentang bagaimana pentingnya menentukan imam itu. Bahkan di Mesir, di Saudi, di Arab, itu imam mereka tidak satu, Pak. Imam rotab namanya. Maksudnya yang pertama adalah ada sunnah ada baiknya bagi setiap tempat berjamaah, masjid, musola, surau, untuk menentukan imam rotab, imam tetap. Kalau Masjidil Haram itu belasan imamnya, tidak satu dua. Dulu kami di Mesir, orang Indonesia disuruh karena orang Mesir itu suka dengan orang Indonesia. Termasuk kami dulu selama 2,5 tahun jadi imam di Mesir. Kami ada berempat orang, Pak, yang gantian. 4 orang ini yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di situ. Lalu di Masjid An-Nur di Belimbing itu kami menetapkan imam pernah sampai 7 orang dan itu di SK-kan, Pak. Di SK-kan oleh pengurus masjid, kemudian diketahui oleh jamaah, dan memilih itu adalah dengan kelayakan tadi, menimbang apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Jadi tidak hanya yang diundang dari luar yang ditetapkan jadi imam, tetapi orang dalam, begitu istilahnya, orang dalam, baik itu dari pengurus masjid atau ustadz-ustadz di dalam yang layak untuk jadi imam, itu memang di SK-kan dan diketahui oleh jamaah. Ber7 orang inilah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan sholat berjamaah di masjid itu. Tidak hanya jahar, zuhur, tidak hanya zahar, maghrib, isya, subuh saja, tapi zuhur dan asar nih 7 orang nih yang bertanggung jawab.
Kalau 7 orang ini tidak akan ada di masjid, maka mesti mendelegasikan kepada siapa yang layak. Misalkan nih, termasuk waktu itu kami satu di antara yang diamanahkan jadi imam itu, kami selalu berkoordinasi. Kalau memang tidak ada satupun di masjid, maka kami akan delegasikan kepada siapa gitu. Pak, nanti tolong jadi imam. Nah, itu cara yang paling efektif menutup peluang yang tadi itu, Pak. Karena tidak, yarhamukallah, karena tidak tertutup kemungkinan ada orang yang dia merasa dia layak menurut dia, Pak. Dia layak menurut dia. Tetapi sebenarnya dia tidak layak. Lalu karena dia merasa layak itu dia ke depan. Dan ketika kita menegurnya mungkin dalam tanda kutip dengan cara yang kurang sesuai pula dengan yang bersangkutan, tidak sedikit menimbulkan ketidaknyamanan gara-gara itu, Pak. Apalagi kok kurang pandai pulo yang menegur kok. Ya, ditegur di muka orang rami misalkan. Siapapun ditegur di muka orang rami pastinya tidak nyaman. Nah, itu akan menimbulkan fitnah. Fitnah dalam tanda kutip, ketidaknyamanan, tidak balamaan di tengah masyarakat. Maka cara yang tadi itu paling efektif. Kalau kami sarankan, ya memang begitu. Kalau di masjid kita berapa imamnya? 2 saja ya, nak. Itu yang datang dari luar, nak. Ya. Maksudnya kan adik-adik kita atau ustadz kita yang di sini ya. Kalau dari pengurus masjid atau dari jamaah yang layak untuk jadi imam ada. Yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh jamaah. Nah, maka ini saran kami. Ditetapkan itu siapa selain dari yang sudah ada di masjid ini. Dari jamaah kita. Apakah dari pengurus masjid ada yang layak? Kemudian dari jamaah kita atau ustadz-ustadz kita setempat di sini yang layak, maka angkat mereka jadi imam dan diketahui oleh semua jamaah. Mereka lah yang bertanggung jawab nih untuk pelaksanaan sholat berjamaah di setiap waktunya. Kan sembahyangnya tidak dijaharkan, Ustaz, tidak perlu apa-apa benar. Oh, itu menurut kita. Dia sholat berjamaah itu yang menentukan adalah bagaimana imam memimpin sholat kita. Sehebat-hebatnya orang di belakang, itu tidak akan mempengaruhi bobot sholat berjamaah. Karena yang menentukan bobot sholat berjamaah itu siapa yang sedang berdiri di depan kita itu. Itu makanya perkara imam ini bukan perkara sederhana. Sehingga pelatihan terkait dengan imam atau daurah imam itu dibina, dibaca, lalu diadakan di banyak tempat. Kalau pelatihan jadi makmum tidak ada orang, Pak. Pelatihan jadi imam karena memang tanggung jawabnya besar. Gitu, Pak, yang bisa kami jawab. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak kita cukupkan karena kita sudah bisa sholat syuruk, sholat isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya, terutama untuk kami yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga untuk kita yang mendengarkan. Kita akhiri kajian subuh ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.